Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mengajak Anda menyaksikan episode program Momong Temanggung. Dalam 30 menit ke depan kita akan melihat beragam kegiatan Bupati dan pemerintah Kabupaten Temanggung selama sepekan terakhir. Pada program Momong episode kali ini, kita akan mengikuti kegiatan Bupati Temanggung dalam kegiatan melantik 93 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga mengingatkan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada wali murid dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan regulasi. Bupati Agus Setiawan juga menyebutkan di era yang serba digital ini, segala hal yang dilakukan mudah terpublikasi, sehingga jika ada pelanggaran akan dengan cepat viral. Oleh karena hal tersebut, masyarakat juga diminta untuk melaporkan apabila ada tindakan yang tidak sesuai regulasi dapat ditindaklanjuti. Dalam pelantikan tersebut, Bupati melantik 89 kepala sekolah SD dan 4 kepala sekolah SMP yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Sementara kepada para kepala sekolah, Agus Setiawan juga meminta untuk dapat segera beradaptasi di satuan pendidikan yang baru dan mampu memunculkan berbagai inovasi baru dan perubahan cara pandang. Hal tersebut karena kepala sekolah merupakan role model serta figur sentral dalam menciptakan ekosistem sekolah yang sehat. Nanti kalau ketahuan saya dengar pokoknya udah itu nggak ada peringatan lagi, ya kita akan berikan peringatan secara ya menurut aturan undang-undangan yang berlaku. Tapi saya tegaskan itu jangan pernah ada, tidak boleh. Tapi informasinya ada di TK itu Pak sampai berapa? 13 juta. Oh, RA-nya swasta atau negeri? Kalau swasta sih ya kebijakan masing-masing. Khususnya yang negeri-negeri itu kita tidak berkenan. Ya awalnya kan kosongnya banyak banget, jadi ratusan kepala sekolah SD dan SMP kosong. Maka saya menginstruksikan kepada Dindikpora untuk segera mengisi sebelum penerimaan murid baru. Jadi kita masih ada kosong, tapi sementara ini 12 SD dan 1 SMP. Tapi kita sudah mengisi ratusan di harapannya adalah nanti proses mengajar di SD atau di SMP masing-masing bisa berjalan lancar. Karena ini banyak kemarin ada yang kepala sekolah yang didobel-dobel sehingga tidak terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu. Intinya. Dalam kesempatan yang sama, usai melakukan pelantikan 93 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung, Bupati Agus Setiawan juga menanggapi terkait proses SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, di mana dalam hal tersebut dilakukan untuk menciptakan proses penerimaan siswa secara transparan serta inklusif dalam mengakses pendidikan. Penghargaan itu yang kita takutkan kan nuwun saya mungkin ada yang bersertifikat buat sendiri atau dibuatin siapa yang tanpa diverifikasi oleh dinas terkait bahwa itu sertifikat yang benar, kan ini juga masalah juga karena sertifikat itu juga menambah nilai ya Pak. Dan ada poinnya di rekrutmen baik di SMP khususnya. Yang paling bergengsi itu kan yang di SMP. Yang SD sih saya pikir tidak akan banyak masalah di rekrutmen tingkat SD. Nanti prosesnya dijalankan sesuai aturan dan yang masuk juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada pesanan kanan kiri, tapi ini sesuai dengan aturan yang memang harus dijalankan oleh kawan-kawan. Bupati juga berharap dalam proses SPMB ini bisa memberikan kesempatan yang setara bagi setiap calon siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Berkaitan dengan jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik, Bupati meminta agar sertifikat yang ada untuk diteliti dengan seksama agar nantinya tidak terjadi masalah di kemudian hari.
Pada segmen ini pemirsa, kita akan mengikuti Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam kegiatan anniversary Komunitas Pecinta Kijang Temanggung atau KPKT ketiga yang dilaksanakan pada Minggu 1 Juni 2025 di Gor Bambu Runcing Temanggung. Bupati Temanggung turut mengapresiasi dengan kegiatan ini dengan harapan bahwa dapat membawa kepada hal-hal positif seperti menambah kekompakan dan solidaritas dari para anggota komunitas tersebut. Ditambahkan bahwa para anggota komunitas ini diyakini dapat menjadi inisiator dalam tertib berlalu lintas di jalan raya, mulai dari segi fisik kendaraan, kelengkapan surat, dan lain sebagainya, sehingga nantinya akan membuat rasa aman dan nyaman selama berkendara. Ketua Komunitas Pecinta Kijang Temanggung, Husodo Sumaitanto, juga siap untuk mendukung dalam tertib berlalu lintas. Ditambahkan oleh Husodo bahwa dalam komunitas tidak hanya menyalurkan hobi semata, namun juga menambah ilmu pengetahuan seputar otomotif. Pada anniversary Komunitas Pecinta Kijang Temanggung ketiga ini mengundang sebanyak 60 klub kijang sejateng dan DIY. Dalam anniversary tersebut, Bupati Temanggung juga merasa senang karena dengan adanya acara tersebut, Agus Setiawan merasa kembali ke masa lalunya. Pasalnya Kijang sendiri telah melekat dalam diri Bupati Temanggung sejak kecil, mengingat kenangan bersama sang ayah Supriyadi yang juga pecinta mobil Kijang. Dulu waktu pertama kali Kijang keluar, ketika masih banyak pertanyaan dari customer. Setelah tahu di jalan raya memang wakaf waktu itu luar biasa, ini Kijang pertama. Setelah itu ada Kijang sudah mulai kotak tapi lampunya bulat. Setelah bulat lampunya kotak, baru mulai Kijang yang kotak. Dulu paling terkenal itu Tasmoko Karoseri Cilacap waktu itu. Tidak hanya memberikan pidato saja, namun Bupati Temanggung Agus Setiawan juga menyempatkan untuk melihat kendaraan Toyota Kijang dari berbagai tahun yang terparkir di halaman Gor Bambu Runcing Temanggung tersebut. Agus Setiawan pun menghentikan langkahnya saat melihat jenis Kijang kotak warna biru keluaran tahun 1970-an yang dimiliki oleh penggemar Kijang asal Sragen. Kijang sendiri dimulai sejak tahun 1977, di mana Kijang merupakan frasa dari kerjasama Indonesia-Jepang, guna untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga serbaguna yang digunakan oleh pemerintah pada kala itu. Seiring berkembangnya waktu, kendaraan ini telah berevolusi, mulai dari seri pertama yang disebut Kijang Buaya, kemudian Kijang Doyong, Super, Kapsul, Innova, Reborn, hingga kini Zeni. Pemirsa, kembali lagi dalam program Momong Temanggung dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari Minggu 1 Juni 2025 kemarin.
Bupati Temanggung Agus Setiawan sesekali mengangkat kacamata yang dikenakan untuk menyeka air mata yang tak dapat dibendungnya. Suasana penuh haru tersebut terjadi kala 10 orang bekas jaringan Jemaah Islamiyah atau JI secara lantang mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlangsung di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung. Mereka adalah Tatak Lusiantoro, Lutfi Syarifuddin, Ustadz M. Latifun, Abdul Wahid, Kabul, Sarwani, Sohibul, Imaduddin, Iwan Laili, serta Harsadi. Keenam poin isi dari deklarasi yang dibacakan oleh Tatak Lusiantoro tersebut, yakni kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, setia pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, siap memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menolak segala bentuk kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan, tidak akan terlibat lagi dalam segala bentuk aktivitas yang akan memecah belah anak bangsa, dan siap bekerja sama dan terlibat aktif dalam program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Sumpah setia tersebut digelar kala memperingati Hari Lahir Pancasila dengan mengusung tema Temanggung untuk Semua di bawah naungan Pancasila dari Temanggung untuk Indonesia. Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi yang hadir sebagai pembicara mengaku sangat terharu atas deklarasi yang telah dilakukan oleh para ex-napiter asal Kabupaten Temanggung. Menurutnya, landasan utama kedamaian dalam hidup adalah landasan kemanusiaan dan rasa toleransi yang tinggi. Dijelaskan Pancasila sebenarnya memiliki akar sejarah tersendiri yang bertentangan dengan paham Jemaah Islamiyah, yakni Pancasila dianggap togut lantaran dibuat oleh manusia dan bukan bersumber dari Tuhan. Kerangka besar Pancasila adalah untuk memayungi semua perbedaan dan penghargaan atas harkat martabat individu. Pancasila juga menjadi jembatan penghubung dan penaung seluruh warga negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahannya itu adalah merumuskan sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, kesepakatan dengan kepala suku dan pemuka agama yang namanya Sohifatul Madinah. Apakah ini buatan Tuhan? Apakah ini buatan Allah? Bukan. Ini kesepakatan manusia antara Rasulullah dengan pemuka agama Yahudi. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Wonosobo, Muhammad Ulil Albab Jalaluddin, menyebut apabila seorang ingin memiliki paham moderat dalam mengawal NKRI, maka harus sering membaca buku dan belajar dengan segala referensi maupun literasi. Dirinya juga berpesan agar tidak ada lagi pihak yang coba mengkhianati Pancasila dan terus menjaga api nasionalisme. Dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan modal usaha sebesar 30 juta rupiah bagi 10 orang ex-napiter. Bahwa Nabi pernah dawuh, laisa minna man da'a ila asobiyah. Orang